Pertanyaan, Ustadz, saya mau tanya soal sihir. Beberapa hari lalu tempat usaha saya seperti terkena sihir. Indikasinya hampir setiap hari sering ada benda-benda aneh di tempat usaha saya, seperti kotoran manusia, bangkai hewan. Sampai karyawan saya pun terkena imbasnya, yakni tiba-tiba tangannya sakit. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Jawaban, sihir adalah sesuatu yang samar dan halus penyebabnya, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Secara istilah, sihir itu punya dua penjelasan. Pertama, mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir atau penyihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai seseorang yang hendak disihir. Kedua, obat yang berpengaruh di badan, akal dan pikiran orang yang disihir. Inilah yang disebut dengan sarf atau ataf, yakni obat yang membuat orang lain tertarik atau sebaliknya menjadi benci. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mukhtasar fi Al-Aqidah halaman 131. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan manusia. Ada yang menyatakan sihir itu nyata dan ada juga yang menyatakan sihir itu tidak nyata. Pertama, tentang sihir itu nyata atau konkret ya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk membahayakan orang lain. Di antara pengaruh sihir yaitu ada yang hingga mati, jatuh sakit, atau menjadi gila. Ada juga yang pengaruhnya mengakibatkan seseorang begitu cinta pada sesuatu, atau ada juga yang pengaruhnya hingga benci kepada sesuatu. Intinya memang sihir itu ada berbagai macam jenisnya, namun semuanya itu diharamkan. Kitab Riyadhus Shalihin jilid 6 halaman 573. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad," dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Quran surah Al-Falaq ayat 4. Ini menjadi bukti bahwa sihir itu ada, sebagaimana pendapat yang pertama. Maksud dari meminta perlindungan kepada Allah dari sihir dalam ayat tersebut dalam surah Al-Falaq tadi menunjukkan bahwa hakikat sihir itu memang ada. Kalau saja sihir itu tidak ada, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang perlindungan kepada wanita-wanita penyihir. Kemudian sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah terkena sihir, di mana beliau SAW seolah-olah seperti akan melakukan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak melakukannya. Kemudian tentang pendapat yang kedua tentang sihir itu tidak nyata atau absurd atau abstrak, maaf ya. Kalau dari konkret itu abstrak. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sihir itu hanyalah tipuan, pandangan, dan tidak ada hakikatnya. Lawan dari pendapat yang pertama. Inilah yang dipahami oleh kaum Mu'tazilah, yakni para pengagum akal. Mereka berdalil dengan firman Allah mengenai sihirnya Nabi Musa alaihissalam, yakni Allah Azza wa Jalla berfirman, dia Musa berkata, silakan kalian lemparkan. Maka seketika tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Quran surah Toha ayat 66. Namun yang benar dalam perbedaan pendapat di kalangan manusia tentang membahas masalah sihir, maka yang benar adalah sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sihir itu nyata dan ada hakikatnya sebagaimana penjelasan pada pendapat yang pertama. Terdapat dua konsekuensi dari sihir, yaitu keyakinan pertama, ada sihir yang bisa membuat orang lain menjadi sakit, bahkan bisa mematikan orang lain. Kemudian keyakinan kedua, ada sihir yang hanya menipu pandangan, seperti di dunia sulap yang sering kita perhatikan. Salah satunya di televisi sihir, ya di televisi yang kita sering lihat ya, di media-media atau sekarang di YouTube atau di media sosial yang lainnya.
Sihir ini seperti menipu pandangan, seakan-akan si pesulap ini bisa masuk ke dalam api, padahal dia tidak masuk. Seakan-akan dia menikam dirinya sendiri, padahal tidak. Dia hanya mengelabui penonton, orang-orang yang menonton melihat aksinya. Maka sebab itu, kita bisa mengkompromikan berbagai macam dalil tentang sihir, namun perlu dipahami bahwa penyihir atau pesulap tidak akan bisa mengubah bentuk suatu benda. Misalkan besi diubah menjadi emas. Karena kalau memang bisa demikian, tentu saja tukang sihir, dukun, dan semisalnya, atau pesulap, bisa menjadi orang yang kaya. Karena dengan mudah dia bisa mengubah batu menjadi emas, lalu dia jual. Gitu. Pada hakikatnya tidak demikian, dia tetap harus bekerja. Kalau saja dia bisa mengubah sesuatu yang tidak beragam menjadi berharga lalu menghasilkan uang, dia tidak perlu capek-capek tampil aksi sulap di depan orang-orang, karena dia tidak perlu capek untuk mendapatkan uang, kan begitu. Seharusnya teori logikanya demikian. Di antara cara yang bisa dilakukan untuk mengobati sihir, sebagaimana pertanyaan, setelah kita mengetahui tentang adanya sihir dan macamnya, lalu kita harus tahu cara bagaimana melindungi diri kita dari sihir dan mengobati diri kita yang sudah terkena sihir untuk bisa segera sembuh. Atau dengan istilah yang lainnya seperti santet, guna-guna. Maka di antara kiatnya pertama, membaca Al-Quran, doa, atau zikir. Amalan seperti ini dibolehkan untuk dikerjakan berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya ruqyah. Sahabat Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, kami biasa melakukan mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang mantra? Ya. Jawab beliau, peragakanlah mantra tersebut di hadapanku. Karena mantra itu tidak ada salahnya selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4079. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Atau kama qala sallallahu. Tidak ada jampi atau ruqyah kecuali karena ain. Ini pengaruh mata orang yang dengki, atau karena racun, sengatan binatang. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 3356. Dalam hadis yang membicarakan tentang ruqyah, sebab penyakit yang disinggung adalah pengaruh mata yang jahat atau ain, kemudian penyebaran bisa racun atau hummah, dan yang ketiga penyakit luka yang menjalar di anggota tubuh, yaitu namlah. Lalu apakah ruqyah ini hanya berlaku untuk 3 penyakit tersebut? Maka Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan untuk 3 penyakit tersebut, bukan untuk menyembuhkan 3 penyakit itu saja. Namun ketika Rasulullah ditanya tentang 3 penyakit tersebut, beliau membolehkannya. Kalau saja Nabi Muhammad SAW ditanyakan tentang penyakit lainnya pun, maka beliau akan mengizinkannya. Maksudnya membolehkan ruqyah digunakan untuk mengobati penyakit selain dari 3 penyakit tersebut. Karena beliau sudah pernah memberi isyarat untuk selain dari 3 penyakit tersebut, dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain 3 penyakit tersebut. Syarah Sahih Muslim jilid 14 halaman 195. Kemudian penjelasan tentang ayat Al-Quran. Lafaz doa dan kalimat zikir yang dimaksud adalah secara umum. Jadi setiap ayat, doa atau zikir yang memiliki kandungan makna penghambaan yang benar kepada Allah Azza wa Jal, memohon perlindungan pada Allah Azza wa Jal, memohon kesembuhan pada Allah Azza wa Jal, maka boleh kita amalkan sebagai upaya berlindung pada Allah dari berbagai gangguan sihir, dari berbagai keburukan. Seperti membaca ayat kursi, yakni dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Setidaknya dalam sehari kita bisa membaca ayat kursi sebanyak 6 kali, yakni ketika selesai dari salat 5 waktu, yakni ketika zikir selesai sholat, dan menjelang tidur malam. Lalu kita juga bisa membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setidaknya dalam sehari kita bisa membaca 3 surah tersebut sebanyak 12 kali, yakni ketika setiap selesai sholat, ini pada zikir selesai sholat, dan zikir pagi, zikir petang, dan menjelang tidur malam. Lalu kita juga bisa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yakni ayat 255 dan ayat 256 pada awal malam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, niscaya kedua ayat tersebut akan mencukupinya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4624. Lalu kita juga bisa rutin membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Yang artinya aku berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, dari segala makhluk yang berbisa, dan dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3120. Doa ini hampir sama seperti doa ketika kita melihat bayi yang baru lahir. Allahumma inni nu'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim, atau nu'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin yuhammah wa min kulli 'ainil lammah. Hampir sama maknanya, hanya beda di kalimat awalnya saja. Kemudian lalu kita juga bisa membaca secara rutin surah Al-Baqarah secara utuh dari awal sampai akhir. Ini biasanya akan berefek kepada bukan hanya diri kita, tapi kepada tempat tinggal kita, tempat usaha kita, sebagaimana yang ditanyakan oleh si penanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1300. Kemudian cara yang kedua untuk melindungi diri kita atau rumah kita atau mungkin tempat usaha kita dari gangguan setan, gangguan sihir, gangguan santet dan lainnya, yakni dengan membaca ayat Al-Quran pada air, lalu air yang telah dibacakan ayat Al-Quran tersebut diminum. Kita membaca ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih ke mulut kita yang sedang membaca ayat ruqyah. Kemudian selesai membaca ayat ruqyah, ayat tersebut diminum. Perbuatan seperti ini diperbolehkan karena adanya dalil yang menjelaskan perbuatan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa Rasulullah pernah menemui Thabit bin Qais yang sedang sakit ya. Lalu dikatakan Thabit bin Qais ini sedang sakit. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan doa ikshifil ba'sa rabban nas, yang artinya hilangkan penyakit ini wahai Rabb manusia. Thabit bin Qais berkata, kemudian Rasulullah mengambil tanah dari bathan dan memasukkannya ke dalam sebuah gelas. Kemudian beliau menyemburkan air ke dalamnya, lalu menuangkan kepadanya. Setelah diambil air di gelas, di wadah, kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah disebutnya ya. Kemudian setelah itu air yang telah dibacakan ayat ruqyah tersebut diminum oleh Thabit bin Qais yang sedang sakit. Hadis ini bisa dalam kitab Sahih Al-Jami nomor hadis 1222, dan Syalbani menyatakan hadis ini sahih karena sebetulnya ini ada beberapa imam yang meriwayatkan hadis ini dan menganggap ini lemah, tapi karena ada syawahid, ada pendukung yang lainnya sehingga terangkat menjadi sahih, kata Syalbani rahimahullah. Kemudian penjelasan dari hadis tersebut, ini adanya manfaat dari air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah untuk orang sakit adalah sesuatu yang telah diketahui pengaruhnya, bisa dirasakan pengaruhnya, bisa dilihat pengaruhnya, karena air memiliki karakteristik yang memang tersendiri dia. Sehingga ketika digabungkan dengan ayat ruqyah, maka terkumpulah dua sebab sekaligus, yaitu sebab konkret yang nyata dan sebab abstrak tidak nyata. Maka sebab itu bisa menjadi manfaat juga bagi orang yang terkena sihir ketika sihir tersebut dikirimkan melalui sesuatu yang diminumkan. Kalau kita terkena sihir dari sesuatu yang tidak diminum, mungkin bisa diobati dengan sesuatu yang tidak perlu diminum. Tapi dengan kita menggunakan sarana air yang dibacakan ayat ruqyah, lalu kita gunakan untuk minum, apalagi nanti ada penjelasan tentang digunakan untuk mandi, maka ini bisa menjadi upaya untuk kita berikhtiar mendapatkan kesembuhan dari Allah dengan dua cara ya tadi, untuk membersihkan dari fisik luar dan membersihkan dari fisik dalam ya, dengan diminum tadi. Dalil lain yang menunjukkan disyariatkannya membacakan ayat ruqyah pada air adalah hadis-hadis tentang tata cara mengobati orang yang terkena penyakit ain, yakni orang yang menjadi sebab ain tersebut diperintahkan untuk melakukan mandi, lalu air bekas mandinya dituangkan kepada orang yang terkena air. Jadi cara menyembuhkan penyakit ain pun sebagaimana tadi hadis tentang peruntukan ruqyah adalah untuk
orang yang terkena penyakit ain, maka salah satu cara mengobati penyakit ain adalah orang yang menjadi sebab penyakit ain. Karena ain ini unik. Kita, misalnya maaf ya, si fulan melihat kita karena kita mendapatkan nikmat Allah, baik itu berupa fisik, wajah indah, kecerdasan, harta melimpah, keluarga yang harmonis, misalkan anak-anak yang lucu, istri yang cantik, misalkan kendaraan yang bagus. Lalu orang yang melihat itu merasa takjub kepada kita, lalu memuji kita tanpa disertai memuji Allah. Nah, ini penyakit ain di antara maknanya. Sehingga kita yang dipuji, kita yang kena penyakit tersebut. Nah, orang yang menjadi sebab penyakit ain itu diperintahkan untuk mandi, lalu bekas air mandinya itu ya dikumpulkan, lalu disiramkan kepada kita, atau kita gunakan juga untuk mandi. Ini salah satu cara mengobati penyakit ain dalam tubuh kita. Nah, kalau sekedar mandi saja bisa bermanfaat untuk orang yang terkena penyakit ain, padahal air tersebut tidak dibacakan ayat-ayat ruqyah. Lalu bagaimana jika air tersebut dibacakan ayat-ayat ruqyah, lalu ditiup dengan sedikit bercampur air ludah? Padahal dalam ayat-ayat ruqyah tersebut terdapat kalamullah, ayat-ayat Allah Azza wa Jal, firman-firman Allah Azza wa Jal, yang semuanya mengandung keberkahan dan mengandung kebaikan bagi seluruh manusia. Maka adanya manfaat dari air yang dibacakan ayat-ayat ruqyah tersebut lebih jelas daripada sekedar air yang bekas mandi tanpa dibacakan ayat ruqyah, lalu menjadi sebab kesembuhan untuk orang yang terkena penyakit ain. Ini salah satu pemahaman logis yang insya Allah mudah dipahami oleh kita. Mudah-mudahan cara-cara tersebut bisa menjadi sebab Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita dari berbagai macam bentuk sihir dan menyembuhkan diri kita yang sedang terkena sihir.